Nah, sekarang kita tanya kabar kakak-kakak guru sekolah minggu yuk. Kakak-kakak guru sekolah minggu apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nah, karena kita semua sudah penuh dengan sukacita, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bernyanyi Aledongan. Anak-anak sekolah minggu, kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kepada Allah Bapa, kita menyanyikan lagu Mari Masuk. Allah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kemuliaan, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui Tuhan. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari kami memulai ibadah ini sampai kami mengakhirinya nanti Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami. Bapa yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di awal tahun ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Teristimewa kota Palembang Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana alam Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang saat ini merasakan kesulitan akibat bencana alam. Kami tahu Tuhan, Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi. Untuk itu Tuhan, kami memohon penyertaan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tujuan kita beribadah adalah agar kita bertumbuh di dalam Kristus. Anak-anak sekolah minggu masih ingat lagu pujian Bertumbuh dalam Kristus? Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersama
bersama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagu pujian SOS. SOS adalah singkatan dari Saya Orang Samaria. Lagu ini terinspirasi dari kisah dalam Alkitab tentang orang Samaria. Kita sama-sama bernyanyi lagu ini ya. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Ayo siapkan Alkitabnya, buka dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat? Nah, kakak akan bacakan ayat ganjil, ayat yang pertama, lalu adik-adik baca ayat genapnya di ayat yang ke-10 yang terakhir kita baca bersama-sama ya. Sudah siap? Oke, mari kita mulai. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jamaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Selama orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membacakan firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama menyanyikan Alkitab Buku Terindah.
Terima kasih Tuhan berikan waktu kepada kami di minggu ini, di mana anak-anak kami sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di acara ini ya Tuhan, supaya kami anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan firman-Mu sebagai modal di dalam kehidupan mereka. Sekarang kami mendengarkan firman-Mu, kiranya itu firman-Mu itu bisa berakar dan berbuah di dalam hati kami, terlebih di dalam anak-anak kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terlebih hapuskan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk iman berkat. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Renungan kita pada minggu ini yaitu diambil dari Matius pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang ke-32 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi anak-anak kami, anak sekolah minggu. Kita sudah membaca nats kita ini, yaitu perumpamaan seorang penabur, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Pada umumnya sesuatu yang kecil seringkali diremehkan karena dianggap tak berarti. Melalui perumpamaan Yesus mengenai biji sesawi mengajarkan pada kita bahwa sesuatu terkecil dapat berpengaruh besar, asalkan mau berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin kita merasa kecil ketika membandingkan diri sendiri sebagai orang lain, sebab kita tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kepandaian, tidak memiliki keterampilan dan kemampuan diri kita merasa lebih dari tidak berdaya. Saudara-saudara, anak-anak kami, anak sekolah minggu yang kami cintai, sebenarnya di hadapan Tuhan tidak ada seorang yang tidak berguna. Artinya, Allah memberikan potensi dalam diri setiap manusia, sehingga setiap orang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Karena itu, kita patut melihat ke dalam diri bahwa ada sesuatu yang dapat berpengaruh dalam kehidupan kita. Misalnya, bagaimana kita melihat kita hanya bisa contohnya bermain gitar. Keahlian bermain gitar dapat dipakai, dapat memuji Tuhan. Contohnya di ibadah minggu umum ataupun di ibadah sekolah minggu, itu
bisa dipakai yang manapun talenta kita, sekecil apapun, Tuhan Yesus bisa mempertimbangkan itu semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak sekolah minggu yang kami cintai, bersyukurlah atas keberadaan kita pada apa adanya. Kondisi apa adanya dapat menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan bersama di hadapan Tuhan. Karena itu, bersyukurlah saat kita memiliki sesuatu yang kecil, bahwa yang kecil dapat membawa pengaruh positif dan baik bagi kehidupan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sangat sayang terhadap anak-anaknya. Bahwa Tuhan tidak suka kalau ada orang yang menghalang-halangi anak untuk datang kepadanya. Itu Tuhan tidak inginkan. Seperti yang tertulis pada Markus 10 ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Apa dikatakan Tuhan di situ? Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata Tuhan sangat sayang kepada anak-anak sekolah minggu, karena anak adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan memampukannya, Tuhan menghadirkannya sebagai hadiah kepada kita, yaitu melalui anak sekolah minggu. Hubungan yang baik dengan anak-anaknya, itu sebabnya Tuhan menggambarkan bagaimana anak-anak tetap datang ke hadapan Tuhan. Itulah yang sudah dikatakan Tuhan tadi, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Tidak boleh siapapun yang menghalangi mereka, karena itu adalah kerajaan Allah, karena itu adalah kerajaan Tuhan. Menikmati kebersamaan dengan Dia melalui doa kita. Bagaimana anak-anak sekolah minggu bisa bersama Tuhan? Melalui apa itu? Yaitu melalui doa. Pas waktu makan berdoa, pas waktu mau tidur berdoa. Itulah kebersamaan kita. Pas waktu belajar berdoa. Itulah kebersamaan yang Tuhan berikan kepada kita melalui doa-doa kita. Itulah nas kita ini melambangkan sebiji sesawi itu bisa bertumbuh jadi besar kalau memang kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Saudara-saudara anak sekolah minggu yang kami cintai, maka dengan itulah melambangkan dengan biji sesawi tadi supaya bisa bertumbuh dengan baik. Kita bisa melihat biji sesawi bagaimana. Kalau itu bisa bertumbuh, tentu itu bisa berakar dan berbuah di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua kita, di hadapan masyarakat, bahwa anak sekolah minggu itu adalah bagikan biji sesawi yang bisa tumbuh, bisa berakar dan berbuah. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan kita, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat ini. Jangan siapa yang melarang bahwa anak-anak Tuhan datang kepadanya. Terima kasih. Semoga melalui nats ini, anak-anak sekolah minggu yang kami cintai, melalui pandemi ini, biarpun kita di sini secara tidak bisa tatap muka, tetapi itu berharga bagi Tuhan, berharga bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan kepada kami firman-Mu, yaitu melalui hamba-Mu ya Tuhan, melambangkan satu biji sesawi itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, anak-anak kami sekolah minggu, supaya Tuhan memberkati mereka.
Kiranya Tuhan menjauhkan penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran kepada anak-anak kami sekolah minggu, supaya anak-anak kami ya Tuhan yang kecil bagikan biji sesawi bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ini kepadamu, karena Tuhan memberkati mereka, karena Tuhan memberikan kesehatan, menjauhkan penyakit dari mereka ya Tuhan, supaya anak-anak kami bisa berguna untuk kedepannya Tuhan, di hadapan kami, terlebihnya orang tua, terlebihnya di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, melalui nas kami ini, supaya itu bisa berguna di dalam kami ya Tuhan, terlebihnya di dalam anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, masih banyak inginnya kami minta kepadamu, karena Tuhan tahu apa yang perlu terhadap kami, apa yang perlu terhadap anak-anak kami ini ya Tuhan, supaya itu Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, dihapuskan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Warta sekolah minggu untuk kita minggu ini, yang pertama, minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online di channel YouTube ini ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Dan jangan lupa juga menyiapkan Alkitab dan buku rendenya. Lalu yang kedua, untuk tugas kita minggu ini untuk orang kecil A dan B, yaitu mewarnai. Nanti gambarnya akan disediakan, tolong kalian warnai ya adik-adik. Yang kedua, untuk orang sedang dan orang besar, kalian kakak minta untuk membuat gambar bumi, lalu mewarnai gambar tersebut dan menuliskan doa kalian untuk Indonesia. Lalu selanjutnya tugas tersebut akan kalian kumpulkan paling lambat tanggal 2 Februari pukul 10 di grup Natoras. Pukul 10 malam ya adik-adik. Itu saja warta sekolah minggu untuk kita minggu ini. Tuhan memberkati. Kira-kira kalau kita buat jahat, Tuhan Yesus melihat nggak ya? Walaupun manusia mungkin tidak melihat, tapi Tuhan Yesus selalu melihat perbuatan kita yang baik maupun yang jahat. Nah, untuk itu marilah kita selalu melakukan perbuatan baik. Seperti lagu ini, mata Tuhan melihat. Kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih sayang-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengurniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.